Setelah kita tahu beberapa penyebab mengapa inflasi yang rendah tidak selalu dapat menjaga daya beli masyarakat, pertanyaannya sekarang, apakah yang kita bisa lakukan untuk mensiasati hal ini? Sebagai langkah awal, tentu kita harus beradaptasi dengan realita ekonomi baru ini. Jika kita sebagai bagian dari rumah tangga tidak bisa mengontrol harga-harga di pasar, maka kita harus mengontrol pemasukan kita. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang selalu menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Daya beli dan inflasi. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ajak teman-teman semua untuk membayangkan sejenak. Belakangan ini, kita sering dengar berita dari pemerintah atau Bank Indonesia yang menyatakan, kabar baik, inflasi berhasil dikendalikan, angkanya rendah dan stabil. Nah, berita ini memang betul. Data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS per September 2025 menunjukkan inflasi tahunan ada di angka 2,65%. Angka yang sehat secara teori ekonomi. Artinya, secara rata-rata, harga di bulan September 2025 hanya naik kurang dari 3% dibandingkan bulan September tahun lalu. Tidak terlalu banyak kan? Tapi, coba kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita merasa harga-harga terkendali? Atau jangan-jangan saat bayar tagihan listrik, belanja mingguan di pasar, atau isi bensin, rasanya duit justru makin cepat habis. Ini adalah sebuah misteri ekonomi yang mungkin membingungkan banyak orang. Inflasi terkendali, tapi di sisi lain daya beli semakin menipis. Untuk memecahkan misteri ini, pertama-tama kita harus paham bagaimana angka inflasi itu muncul. Dalam penghitungan inflasi, BPS tidak hanya melihat harga beras atau misalnya tarif ojek saja. Mereka memantau harga dari ratusan barang dan jasa dalam sebuah keranjang belanja. Isi keranjangnya macam-macam. Mulai dari makanan, ongkos transportasi, biaya sewa rumah, sampai harga pulsa telepon, pakaian, bahkan televisi. Angka inflasi 2,65% itu adalah angka rata-rata dari kenaikan harga semua barang di keranjang itu. Nah, disinilah kuncinya. Mungkin saja harga beberapa barang justru turun. Contohnya, harga paket data internet bisa jadi lebih murah karena persaingan provider. Harga baju di marketplace juga bisa turun karena masifnya gempuran produk impor. Barang-barang yang harganya turun atau stabil ini ikut menarik angka rata-rata inflasi ke bawah, sehingga membuat angka inflasi terlihat cantik. Masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak merasakan angka inflasi rata-rata. Kita merasakan yang kita sebut personal inflation atau inflasi pribadi yang dirasakan, yaitu kenaikan harga pada barang dan jasa yang paling sering dan paling banyak kita beli. Dan disinilah misteri ini mulai terungkap. Mungkin inflasi rata-rata hanya 2,65%, tapi inflasi untuk sembako dan ongkos transportasi yang kita bayar setiap hari bisa jadi naik 8% atau bahkan lebih dari 10%. Jadi, poin pertama yang harus kita pegang, angka inflasi nasional yang rendah tidak selalu mencerminkan kenaikan biaya hidup yang sebenarnya kita alami. Jika inflasi rendah bukan penyebab turunnya daya beli, lalu siapa tersangka utamanya? Saya sudah mengidentifikasi ada 4 calon tersangka utama yang membuat kita merasa makin miskin karena daya beli kita selalu turun. Tersangka pertama adalah komposisi pengeluaran. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah, 50% hingga 70% dari pendapatan bulanan habis hanya untuk 3 hal. Makanan, perumahan, dan transportasi. Dan sayangnya, 3 kelompok inilah yang sering mengalami kenaikan harga paling tinggi, jauh di atas inflasi rata-rata. Jadi, meskipun harga baju turun misalnya,
Itu tidak banyak membantu jika harga beras, sewa rumah, dan ongkos transportasi naik tajam. Sehingga beban pengeluaran terbesar kita yang ada terus membengkak. Tersangka kedua adalah pendapatan yang stagnan. Daya beli itu sejatinya adalah perbandingan antara harga barang dan pendapatan kita. Kalau harga barang naiknya pelan karena inflasi rendah, tapi pendapatan kita naiknya lebih pelan lagi atau bahkan tidak naik sama sekali, ya otomatis daya beli kita tetap akan turun. Ini realita bagi jutaan pekerja di sektor informal, pekerja harian, dan bahkan karyawan kontrak yang kenaikan gajinya tidak menentu. Akibatnya, pendapatan mereka tidak mampu mengimbangi kenaikan harga, walaupun hanya kenaikan tipis sekalipun pada biaya hidup. Tersangka ketiga adalah shrinkflation atau gampangnya kita sebut susutflasi. Ini adalah inflasi yang licik dan tidak terlihat. Apakah Anda pernah membeli dan kemudian merasa bungkus kue kering favorit Anda isinya sedikit berkurang? Atau tempe yang Anda beli ukurannya jadi lebih tipis sampai setipis kartu ATM? Inilah yang kita sebut shrinkflation atau susutflasi. Produsen tidak menaikkan harga produknya agar tidak tercatat sebagai inflasi. Tapi mereka mengurangi ukuran, kuantitas, atau bahkan kualitas produknya. Artinya, kita membayar harga yang sama untuk mendapatkan lebih sedikit. Ini adalah bentuk lain dari penurunan daya beli yang tidak tertangkap oleh data inflasi yang biasa dihitung oleh BPS. Tersangka keempat adalah subsidi yang berkurang. Untuk menjaga APBN tetap sehat, pemerintah seringkali melakukan penyesuaian atau rasionalisasi subsidi secara perlahan dan diam-diam. Misalnya, mungkin harga Pertalite tidak naik, tapi kuotanya dibatasi agar penerima subsidi berkurang. Atau tarif dasar listrik untuk golongan tertentu dinaikkan sedikit-sedikit secara berkala. Hal ini tentu tidak selalu mendorong inflasi secara drastis, tapi langsung memotong daya beli kita karena kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan dasar tersebut. Nah, setelah kita tahu beberapa penyebab mengapa inflasi yang rendah tidak selalu dapat menjaga daya beli masyarakat, pertanyaannya sekarang, apakah yang kita bisa lakukan untuk mensiasati hal ini? Sebagai langkah awal, tentu kita harus beradaptasi dengan realita ekonomi baru ini. Misalnya, pertama, ubah cara kita berbelanja. Kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Fokuskan anggaran pada pos-pos pengeluaran yang paling membengkak dan mencoba untuk menguranginya. Misalnya, bila daging ayam terasa harganya naik berlebihan, apakah ada sumber protein lain yang lebih murah dari daging ayam? Lalu, bisakah kita menggabungkan beberapa perjalanan untuk menghemat bensin sehingga pengeluaran untuk biaya transportasi dapat dihemat? Perhatikan juga ukuran kemasan saat membeli kebutuhan tertentu. Jangan terjebak oleh susutflasi atau shrinkflation. Terkadang, membeli kemasan yang lebih besar justru lebih hemat. Yang kedua, fokus pada pertumbuhan pendapatan real, bukan pertumbuhan pendapatan nominal saja. Jika kita sebagai bagian dari rumah tangga tidak bisa mengontrol harga-harga di pasar, maka kita harus mengontrol pemasukan kita. Ini saatnya untuk serius memikirkan upskilling, yaitu menambah keahlian agar nilai tawar kita di dunia kerja semakin meningkat. Jangan hanya berharap pada kenaikan upah minimum tahunan. Cari peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang relevan dengan keahlian teman-teman semua. Yang ketiga, melalui wakil-wakil rakyat yang telah kita pilih melalui pemilu, kita menuntut kebijakan dari pemerintah yang tepat sasaran. Sebagai warga negara, kita juga perlu menyuarakan aspirasi kita. Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada angka inflasi rata-rata, tapi juga pada stabilitas harga kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Program bantuan sosial juga harus dipastikan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yang daya belinya paling tergerus oleh kondisi ini. Jadi teman-teman, misteri dompet kosong di tengah inflasi rendah kini telah terpecahkan. Ini bukan perasaan Anda saja. Ini adalah realita ekonomi yang kompleks. Kesimpulannya, daya beli kita turun bukan karena satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari
kenaikan harga yang terpusat pada kebutuhan pokok, pendapatan atau gaji yang tak kunjung tumbuh, porsi produk yang menyusut, dan juga subsidi yang perlahan menguap. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.